Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, silakan dimulai ya, Zah. Oh, iya, baik, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyaknya yang tidak akan dapat kita hitung. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Para hadirin yang saya hormati, saya di sini sebagai pembawa acara akan menyampaikan beberapa susunan acara pada kegiatan pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu pembacaan tilawah ayat suci Al-Quran, yang ketiga yaitu sesi kajian pematerian yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Am Abdul Salam, MPD, dan akan dipandu oleh yang terhormat Bapak Dr. Cucu Surahman, Master of Art. Lalu untuk acara selanjutnya yaitu doa bersama dan yang terakhir penutupan. Baik, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan pembacaan tilawah ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kang Muhammad Ramdhani. Kepadanya, waktu dan layar saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Kang Muhammad Ramdhani yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga menjadikan amal kebaikan khususnya bagi kita semua yang mendengarkan dan khususnya bagi Kang Muhammad Ramdhani.
Baik, para jemaah hadirin sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk acara selanjutnya yaitu acara pematerian yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Aam Abdul Salam MPD dan akan dipandu oleh moderator yang terhormat Bapak Dr. Cucu Surahman, Master of Art. Oleh karena itu, izinkan saya untuk menyapa moderator terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak? Apakah sudah siap untuk memimpin acara pematerian pada pagi hari ini? Ya, siap, insya Allah. Masya Allah. Baik, oleh karena itu, langsung saja kepada yang terhormat Bapak Dr. Cucu Surahman, Master of Art, waktu dan layar saya persilakan. Monggo Bapak. Terima kasih, Hamsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, adik-adikku sekalian, pada pagi hari ini Allah masih berikan kesempatan bagi kita untuk menambah pundi-pundi amal soleh kita dengan cara thalabul ilmi, silaturahim, sama-sama terus mendalami ilmu Allah Subhanahu wa taala. Terus menggali kitab suci Al-Qur'an, kitab suci yang merupakan alat komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita ucapkan sekali lagi. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan teruntuk Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada subuh kali ini guru kita Kiai Haji Dr. Aam Abdul Salam akan mengkaji lebih dalam tentang rahasia surat Al-Fatihah dengan tema mencerap cahaya asma dari surat Al-Fatihah. Apa yang akan disampaikan oleh guru kita ini sangat membuat kita penasaran. Langsung saja mari kita sama-sama simak apa yang akan beliau sampaikan. Saya langsung serahkan waktu dan kesempatan kepada Pak Kiai. Mangga Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Para ibu, para guru besar, para dosen yang saya hormati, juga anak-anakku, para mahasiswa, dan intinya kita harus bersyukur pada Allah. Tak bosan-bosannya Allah melimpahkan karunia-Nya, bahkan lebih dari sekedar memberi, tapi memberi dengan sayang, memberi dengan sapaan penuh kasih sayang, yang tidak akan tergantikan. Bahkan dengan kasih sayang orang tua pun tidak akan tergantikan.
Sehingga kita sulit juga sekedar memikirkannya saja betapa Allah sayang, apalagi mengungkapkan. Ayat-ayat Allah itu begitu indah. Setiap kata sepertinya memiliki sentuhan yang dalam terhadap hati. Karena memang lebih dari, kalau kita berkata dari hati, ini lebih dari hati gitu. Allah bicara kepada manusia. Pada kesempatan ini, biasanya setelah satu surat, kemarin surat Al-Fajr selesai, kami memang diseling dengan semacam resume satu surat atau beberapa surat. Nah, namun untuk kali ini ada permintaan karena waktu kajian hikam masuk ke Fatihah dan permintaannya sangat menyentuh karena ingin ya kita mencoba menghayati bacaan, meningkatkan penghayatan baca Fatihah dalam sholat itu. Jadi ingin lebih praktis. Nah, karena itu kecuali itu Al-Fatihah dilewat Pak dalam susunan kita ini karena pernah di awal. Gitu. Fatihah itu setelah Al-Masad sebenarnya kalau susunan tartibin dan kita lewat karena tidak, karena itu sekarang tidak rinci tapi hanya mencoba mencerap makna-makna ya asma yang ada. Bagaimana Al-Fatihah bisa kita hayati dalam sholat atau di luar sholat dan insya Allah membentuk sikap dan pribadi yang utuh menurut saya. Karena Al-Fatihah ini betul mewakili pokok-pokok Al-Quran. Baiklah, izinkan saya buka itu screen-nya. Nah ini judulnya mencerap cahaya asma dari Al-Fatihah, memperbaiki bacaan sholat. Itu permintaannya untuk memperbaiki bacaan sholat. Sama-sama saja kita belajar memperbaiki bacaan sholat. Ya. Sebagaimana kita ketahui, Fatihah itu satu-satunya bacaan yang tak terganti dalam sholat. Satu-satunya yang wajib bacaan adalah Fatihah. Kecuali itu maknanya luar biasa. Ya. Baik. Terus saja kita disingkat saja penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Secara harfiah kita terartikan dengan nama Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Sedang apa Allah dengan ayat ini? Allah dengan ayat ini betul-betul ingin disertakan oleh manusia dalam seluruh aktivitasnya. Allah betul-betul dilibatkan, dihadirkan dalam seluruh kesadaran manusia, dalam seluruh perilaku manusia. Tak terhingga sekecil apapun perbuatan itu. Allah ingin dilibatkan. Kenapa? Karena saking sayang. Apa sebabnya? Allah memiliki kecemburuan, tidak mau kalau pikiran manusia terombang-ambing oleh yang bisa merusaknya, terambing-ambing oleh
kepentingan-kepentingan yang bisa menjerumuskannya. Karena itu dengan ayat ini yang dianjurkan untuk dibaca setiap perbuatan apapun, sekali lagi Allah menawarkan diri. Allah betul-betul ingin dilibatkan oleh manusia. Maka bismillahirrahmanirrahim. Pertama, dengan baknya itu kita menemukan kita menggantungkan diri. Tergantung penuh kepada pertolongan Allah. Tergantung penuh kepada rahmat Allah. Baknya itu isti'anah, ya, seperti kita. Isti'anah itu memohon pertolongan, ya. Kenapa? Kalau manusia perlu mohon pertolongan, karena Allah tahu persis bahwa kekuatan manusia sehebat apapun, sekuat apapun, tidak menjamin apa-apa dan tidak memastikan apa-apa. Sebab sehebat apapun kekuatan kita, makhluk itu tetap terbatas. Relatif bisa mencapai apapun. Nah, Allah tahu persis itu. Allah tidak mau manusia tatkala berhasil merasa hebat sendiri, tatkala gagal merasa kecewa, tidak mau. Maka Allah pastikan agar pikiran manusia dalam melaksanakan apapun tidak boleh tergantung kepada apapun. Hanya tergantung kepada Allah. Bismillah. Dengan nama Allah itu pikiran kita mencuat ke langit. Bismillah. Hanya dengan pertolongan-Mu ya Allah. Aku keluar dari rumah. Bismillah. Hanya dengan pertolongan-Mu ya Allah, aku berangkat. Kunci. Tapi bukan pada kunci kita yakin tenang kepada Allah. Tinggalkan rumah, dikunci. Bismillah. Gantungkan sepenuhnya. Jadi ketenangan kita bukan pada kunci. Tapi pada pertolongan Allah. Sholat itu berat. Mengendalikan pikiran dan hati itu bukan hal yang ringan. Maka pantas sekali pada bismillah itu betul-betul kita rikuh menitipkan diri kepada kekuatan Allah. Menitipkan hati kita pada pertolongan Allah. Seperti kita rasakan sendiri kan. Awalnya Allahu Akbar itu ada mantap. Tapi begitu loncat ke bacaan lain. Hati pun loncat kemana-mana. Seperti liar. Mungkin lain kalau kita mulai dengan Bismillah. Menyerahkan hati kita. Ya Allah. Peganglah hati saya. Titipkan pada pertolongannya. Supaya betul-betul terkendalikan. Sebab kita di hadapan diri kita, di hadapan hati kita kadang-kadang tidak berdaya. Untuk menghilangkan sesuatu yang kita tidak inginkan di hati kita, kadang-kadang tidak berdaya. Untuk menghadirkan sesuatu di hati kita memang sering tidak berdaya. Menurut kita, apa sulitnya ya banyak zikir? Tapi tidak semudah itu. Kalaupun zikir kadang-kadang cuma lafaz saja. Maka bismillahirrahmanirrahim itu kita serahkan hati kita, diri kita. Keduanya ada makna terarah penuh kepada Allah. Insya Allah kalau sudah mulai tergantung penuh kepada Allah,
dan kita merasa terbatas sekali, maka akan ada terarah penuh. Untuk apa? Mau apa? Nah, di sini menarik antara ego kita, kepentingan kita. Ya, antara kita. Kalau kita, aku masih menjadi pusat perhatian kita, keinginan kita, kepentingan terbaik ini adalah aku, maka aku itu akan jadi tabir untuk sepenuhnya kita serahkan kepada Allah. Maka tatkala keduanya terarah penuh itu untuk ridho Allah, aku di dalamnya. Jangan aku dulu, karena nanti setelah aku, Allah didikte oleh aku ini. Di sini istilahnya ilsok dalam bahasa itu, menghampirkan diri kepada harapan-harapan Allah. Berangkat itu mau apa? Dari rumah itu, setelah bismillah kita titipkan diri kita, pikiran kita, mau apa yang mau? Nyari apa? Oh, ada sana, ya Allah. Hanya ridho-Mu. Nah, kenapa hanya ridho-Mu? Sebab pada ridho-Mu itulah ada kebaikan yang tak terhingga bagi diri kita. Bahkan kebaikan yang tak terpikirkan oleh kita. Tatkala kita menyerahkan diri seluruhnya kepada Allah dan bimbingannya, maka tidak akan ada yang manusia dan kemanusiaannya yang tereduksi. Tidak akan ada hak kita yang terrampas. Maka setelah menitipkan, menyerahkan. Maka setelah kita menitipkan pikiran kita, hati kita dalam sholat, kita menyerahkan sholat ini. Diarahkan aja. Tidak ada aku di sana. Nah, disinilah keutuhan pribadi dan hidup manusia, ya, yakni dalam kebersamaannya dengan Allah. Ini musahabah, ini salah, musahabah itu kebersamaan. Ini tafsir Ibnu Ashur, musahabah, ada kebersamaan. Jadi dengan basmalah itu kita menyatakan kebersamaan dengan Allah. Menyertakan Allah. Apapun yang kita lakukan. Kita mengintegrasikan diri dengan kehadiran Allah. Sebab hanya dalam kebersamaan itulah keutuhan diri, pikiran, dan tindakan kita. Sekalipun perbuatan sekecil apapun, kalau dengan basmalah itu betul-betul kita mengapresiasikan kebersamaan dengan Allah. Sebab Allah hadir selalu. Allah ingin disapa. Allah ingin dilibatkan. Bahkan Allah ingin dipeluk. Kenapa? Mengapa Allah menjaminkan dirinya sebagai tempat bergantung dan tujuan? Itu saking sayang. Agar manusia menemukan ketenangan dan kepuasannya yang sesungguhnya. Agar lebih menggantungkan keberhasilan pada rahmat Allah. Bukan pada amal kita. Berangkat bekerja, basmalah dengan sungguh-sungguh. Kalau betul-betul masuk dengan ketergantungan penuh kepada Allah, keterarahan penuh kepada Allah, maka harapan kita bukan lagi tergantung pada amal, tapi tergantung pada rahmat Allah. Karena itu di akhirnya Bismillahirrahmanirrahim.
Semua itu karena kasih sayang Allah. Semuanya tersedia dalam rahmat Allah. Jadi dahsyat ini menghindarkan kita ketergantungan pada amal. Sehingga kalau tergantung pada amal kan, kalau berhasil, wah merasa hebat sendiri. Kalau tidak berhasil, kecewanya luar biasa. Tapi kalau tergantung dan terarah kepada Allah, berhasil rikuh, syukur. Tidak berhasil, kita tetap tenang juga. Allah selebihnya sedang mendekat dengan kasih sayangnya. Mari kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam salat itu Bismillahirrahmanirrahim. Titipkan diri kita, pikiran kita kepadanya. Mulai masuk di sana. Baru Ar-Rahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, setelah kita seluruhnya total ke sana, maka alhamdulillah kita ungkapkan pujian, keagungan. Hanya mengagungkan Allah. Ya. Mengisi hati dengan keagungan Allah. Kalau tadi sudah menitipkan diri, mengarahkan semuanya, maka saya, pikiran kita kecuali alhamdulillah. Isilah hati dengan keagungan Allah. Pada saat mengisi hati dengan mengagungkan Allah, memuji Allah. Jangan menarik pujian pada diri kita. Jangan menarik pujian pada keagungan pada diri kita. Itu sedang berebut kemuliaan dengan Allah. Kalau kita menarik keagungan pada diri kita, menarik ingin diakui, disanjung juga dari itu, kita sedang berebut keagungan dengan Allah. Tidak layak. Alhamdulillah, lepaskan semuanya. Nah, di sini keakuan kita. Aku semakin remuk. Aku. Sebab seringkali yang menjadi penghalang untuk membuka tabir itu, mengagungkan Allah, memenuhi hati dengan keagungan Allah, itu aku. Keakuan yang suka menghalangi. Dan kalau aku sudah muncul, maka katakanlah bicara pun sedang menghebatkan aku, berpakaian pun sedang menghebatkan aku, itu lain dampaknya lain. Itu menjadi tabir untuk hadirnya keagungan Allah dalam hati kita. Kenapa? Alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillah. Kenapa hanya di sini diberi alasan Rabbil alamin. Nah, ini kalau dikaji dari segi bahasa memang seperti itu. Ini jadi alasan. Kenapa kita serahkan kepada Allah semuanya sehingga tidak layak diibadati kepada kita. Rabbil alamin. Allah itu Rabb alamin. Rabb itu yang menciptakan, yang memiliki, yang mudabbir, yang ngatur, yang murabbi. Semua. Yang ngurus alam. Di sini kita dibawa berpikir global. Lihat alam. Ya, ngurus alam. Luar biasa. Jadi pantas, layak. Alhamdulillah. Kenapa? Rabbil alamin. Wow, pikiran. Wah, yang ngurus alam. Bagaimana kita hadir di tengah-tengah itu? Bagaimana diri kita di hadapannya? Alhamdulillah Rabbil alamin. Dibawa berpikir global kita di sana. Tapi yang paling intinya di sini, nilai intinya itu alhamdulillah, hamdulillah,
mengisi hati dengan keagungan Allah. Tatkala mengisi hati dengan keagungan Allah, maka remuklah diri kita. Maka terusirlah sifat-sifat yang kurang baik dari diri kita. Sombong, merasa memiliki, merasa hebat, terusirlah. Alhamdulillah. Kenapa? Rabbil Alamin. Wah, pantas. Rabb al-Alamin itu yang hebat itu bagaimana karakternya kira-kira? Sehingga pujian, kebanggaan, kemuliaan, keagungan hanya miliknya. Jangan ditarik kepada diri kita. Sebab dia Rabb. Ternyata dia yang hebat itu, yang agung itu, yang memiliki segala-galanya itu, yang menguasai segala-galanya itu, Ar-Rahmanir Rahim. Ternyata dia itu Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman semuanya dari Allah. Ar-Rahman semuanya dari Allah. Artinya yang menciptakan segala sesuatu dengan kasih sayang. Apa sih yang bukan dari Allah? Ada selembar rambut kita yang kita ciptakan. Ada seisap oksigen yang kita ciptakan sendiri. Ada seisap teguk air yang kita minum, kita sendiri. Tidak. Semuanya dari Allah. Itu Ar-Rahman. Jadi tatkala baca Ar-Rahman, pikiran terbuka. Wah, Ar-Rahman, semuanya dari Allah. Dan semuanya Ar-Rahim, betul-betul karena sayang Allah. Beda-beda penafsiran itu versi tafsir Muhammad Abdul. Semuanya dari Allah. Nikmat-nikmat yang konkret itu. Dan Ar-Rahim, itu semuanya betul-betul karena Allah sayang. Dan kalau kita mah bisa memberi seperti sayang, tapi hati mah tidak. Ini tidak. Atau ditafsirkan Ar-Rahman, nikmat di dunia oleh semuanya, bahkan oleh yang kafir. Ar-Rahim, nikmat di akhirat. Yang perbandingannya 90% di akhirat, 1% di dunia. Wah, luar biasa juga. Artinya apa? Allah ingin dengan setelah kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, kita arahkan, serahkan segala kebanggaan, keagungan, kepujian, kebesaran hanya Allah. Kenapa? Rabbil alamin. Wah, yang ngurus Allah. Bagaimana dia itu? Ar-Rahmanir Rahim. Semuanya dari Allah. Ini sayang Allah. Ingin dengan sifat ini, Allah ingin agar manusia memang mendekat. Hanya berharap kepada Allah. Jangan lari kemana-mana pikirannya. Mendekat. Karena rahmatnya tak terluas. Tapi tidak hanya sifat itu saja yang bisa membuat manusia bahkan manja-manja. Kalau Ar-Rahmanir Rahim itu, maka muncullah Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, yang semuanya akan dihitungnya, semuanya akan dibalasnya. Wah, ini nikmatnya, semuanya akan dihitung nanti, semuanya akan dibalas. Nah, di sini hati kita dengan Ar-Rahmanir Rahim ingin loncat mendekati dia dengan bahkan mungkin bermanja-manjaan. Tapi dengan Malik Yaumiddin tersentak. Semuanya akan dihitung. Semuanya akan dibalas. Di sinilah muncul rojak dari Ar-Rahmanir Rahim. Harapan ingin dekat. Tapi muncul juga khauf tatkala balik. Baca Malik Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Wah, rahmatnya yang tak terhingga. Wah, membuat kita ingin dekat. Tapi semuanya akan dihitung. Di sini hati kita mengkerut. Roja mengembang. Ar-Haub mengkerut. Jadi batin kita terus dengan Al-Fatihah ini.
ditempa oleh Allah. Saya ulangi, alhamdulillahirabbil alamin. Serah keagungan untuk Allah. Jangan ditarik kepada diri kita. Tidak ada tempat untuk kita menghebatkan diri. Redupkan aku kita ke dalam keagungan Allah itu. Kenapa? Dia Rabbil Alamin. Wah, yang ngurus alam. Wah. Bagaimana sifat dia tuh? Ar-Rahmanir Rahim. Wah, penuh kasih. Semuanya dari dia dan semuanya sayang. Tapi Malik Yaumiddin, semuanya akan dihitungnya, semuanya akan dibalas. Di sini terjadi hati kita betul-betul harus tercerahkan melihat kebesaran Allah dengan Roja Ar-Rahmanir Rahim. Manakala ini semakin kuat, kalau memang hanya berharap kepada Allah, tapi juga kita tidak bisa enaknya karena semuanya akan dihitung, maka kita tidak punya tempat lari lagi. Mau kemana lagi? Kecuali iya karena budua, iya karena di sini kita pasrah, melarutkan aku pada bimbingan dan ridhonya. Melarutkan aku, mangga Gusti. Enggak. Iya karena budua, menyerahkan diri secara total kepada bimbingan dan ridhonya. Wa iyyaka nasta'in. Setelah menyerahkan sepenuhnya kepada bimbingan dan ridhonya, ya, aku larut di sana, tidak banyak tawar menawar lagi. Mangga Gusti Sewayu. Aku ridho dengan apa yang Engkau berikan kepadaku asal dalam jalan. Maka wa iyyaka nasta'in menjadi keniscayaan. Inilah tauhidul ibadah, tauhidul isti'anah. Maka ada kata-kata ma kunta li fakuntu laka. Selama engkau untukku, maka aku untukmu. Aduh, kata orang sufi. Selama engkau untukku, maka engkau, selama engkau untukku, kata Allah, maka aku untukmu. Ada kata lain juga, selama engkau untukku, maka kejauhanmu menjadi dekat, kedekatan denganku. Tapi selama engkau untukmu, maka kurbi sorobu'dan, maka kedekatanku malah jadi jauh. Yang saya ambil, selama engkau untukku, kata Allah, maka aku untukmu. Nah, di sini terjadi kepasrahan total. Nah, Ar-Rahmanir Rahim. Melihat rahmat Allah yang tak terhingga, kita ingin bermanja-manjaan di sana, tengah-tengah. Tapi juga dia akan menghitung dan membalasnya, maka kita loncat. Iya karena budu. Karena itu perubahan struktur kata. Jadi iya kak, hanya kepadamu. Wa iya kak aja. Berarti jadi jauh lebih dekat. Secara psikologis ini loncat menjadi lebih dekat. Karena akumulasi dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yaumiddin memuncak, maka pikiran kita ingin loncat ke haribaannya. Iya karena budua, iya karena stain. Kalau sudah kita pasrah sepenuhnya kepada Allah, masa iya kita ingin mengatur diri kita sendiri.
Lagi kalau kita sudah pasrah dengan iya karena bunuh, iya karena stain. Masa iya kita ada pikiran untuk ngatur sendiri? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbing saja aku pada jalan yang lurus. Ya Allah, ini termasuk masuk ke hati. Ya Allah, pegang saja hati saya ini yang sulit untuk sekedar mengingat sesuatu, kadang lari. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbing saja aku ini ke jalan-Mu. Jadi di sini kita betul-betul melepaskan hati kita, pikiran kita untuk mengatur sendiri. Jangan engkau percayakan dia doa lain, diriku kepada diriku sendiri ya Allah. Nah itu. Ihdinas siratal mustaqim. Bimbing saja aku. Jangan engkau percayakan diriku ini kepada aku sendiri. Bimbingan. Termasuk dalam sholat itu enak sekali setelah iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim itu langsung arahkan kepada hati kita yang sering oleng, yang ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbing saja hati saya ini ya Allah. Nah, setelah ihdinas siratal mustaqim itu umum, ke jalan yang lurus itu yang bagaimana? Ya. Jalan yang lurus itu yang mana? Islam itu yang mana? Maka kita perlu model. Di sini perlu model supaya lebih konkret jalan yang benar itu. Nah, modelnya itu siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, waktu baca siratal ladzina an'amta alaihim itu langsung dalam pikiran itu hadir model para nabi, model para siddiqin, model para. Sebab ihdinas siratal mustaqim itu global. Jalan yang benar itu yang bagaimana? Supaya lebih konkret. Ihdinas siratal mustaqim itu sama siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang yang engkau beri nikmat. Langsung ke model nabi, siddiqin, syuhada, solid. Atau kita kadang-kadang melihat model seseorang yang bagus, yang patut ditelan. Tapi Al-Quran mengarahkan itu. Nabi, siddiqin, solid. Artinya supaya dalam pikiran kita itu konkret model yang berjalan di atas jalan yang benar itu. Saking Allah tidak mau manusia terkecoh. Karena sayangnya diberikan model-model itu. Diberi juga batasan yang lain. Ghair maghdub alaihim. Bukan orang-orang yang engkau murkai. Itu yang murkai itu yang tahu kebenaran tapi menolaknya. Waladolin yang sesat, dia ikhlas melaksanakan sesuatu tapi sesat, tidak tahu yang benar. Yang direpresentasikan oleh Yahudi dan Nasrani dalam tafsir-tafsir. Jadi ayat Fatihah ini lengkap. Saya mulai bismillahirrahmanirrahim. Titipkan diri kita, pikiran kita. Dan arahkan hanya untuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu setelah itu, alhamdulillah. Isi hati dengan kebesaran Allah, keagungan Allah. Kenapa? Wah, dia Rabbil Alamin. Hebat. Rabbil Alamin yang ngurus alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka tidak usah putus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi kebesarannya yang ngurus alam itu dihadirkan. Yang konsekuensinya mengusir sifat-sifat yang jelek. Merasa memiliki rasa sombong. Rabbil Alamin yang hebat itu
Yang memiliki, yang menciptakan, yang mengatur seluruh itu gimana sifatnya? Oh, Ar-Rahmanir Rahim. Wah, semua terlihat betapa rahmat Allah luas. Apa sih yang bukan dari Allah? Begitu saja. Apa sih yang semuanya dari Allah? Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Waduh, semuanya akan dihitung, semuanya akan dibalas. Nah, di sini roja dan haus menguat, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita iya karena budu loncat pikiran kita. Iya karena budu wa iya karena sa'in. Kalau kita sudah serahkan semuanya pada bimbingan, pada ridhonya, pada pertolongannya, masa iya kita mau ngatur sendiri hidup kita? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbing saja hidup saya. Jalan yang mana? Bimbingan yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalannya orang-orang yang kau telah beri nikmat. Model-model yang muncul. Buair maghdub alaihim waladdallin. Nah, ini terus terang, kecuali memang permintaan, memang kita pun memerlukan, ya. Itu ada hubungnya setelah minta itu hikam, Pak Cucu. Setelah hikam masuk ke sini tidak selesai. Dan terutama arahnya bagaimana kita bisa mengapresiasi bacaan ini dalam sholat. Ya. Ini yang paling pokok dalam sholat. Dan memang harus diupayakan sekuat. Sehingga bacaan-bacaan itu betul-betul membentuk pribadi kita insya Allah. Itu mungkin Pak Cucu untuk selangan antar surat saja ini. Ya, insya Allah apakah nanti langsung ke Ad-Duha atau ada selangan lain. Mudah-mudahan ada sedikit teringat gitu untuk bagaimana kita meningkatkan apresiasi bacaan sholat. Semangat Pak Cucu. Ya, Pak Kiai, syukran kasiran. Terima kasih, luar biasa. Ini sesuatu yang memang sangat penting ya, Bapak-Bapak, Ibu, penjelasan surat Al-Fatihah itu. Al-Fatihah kita tahu itu di antara bacaan yang wajib kita baca dalam setiap sholat kita. Sholat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Dan alhamdulillah saya juga merasakan betul manfaatnya Pak Kiai setelah ya sekian lama gitu ya, atau beberapa tahun terakhir ini bersama Pak Kiai terus mendengarkan penjelasan tentang surat Al-Fatihah. Ini terasa betul gitu ya manfaatnya untuk sholat, untuk memahami ayat surat Al-Fatihah ini. Ya sangat membantulah untuk kekhusyuan kita. Karena setiap kata, setiap huruf dari surat Al-Fatihah ini. Syukran kasiran, khususnya saya ucapkan kepada Pak Kiai. Mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adikku sekalian juga sama bisa memahami ini dengan seksama begitu, karena betul-betul pembahasan tentang surat Al-Fatihah ini penting sekali, dan sangat luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kiai, mudah dipahami tapi sangat mendalam. Ini merupakan rangkuman dari sekian banyak kitab tafsir, atau mungkin bisa dikatakan seluruh tafsir yang ada gitu. Kemudian juga diperdalam lagi dengan kajian balaghahnya, kajian ilmu sastra Arab yang sangat tinggi. Itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adikku sekalian. Ini Pak Kiai ada pertanyaan dari Dr. Profesor Ahmad Dimyati. Setelah
gunakan pola pikir eksploratif, kata beliau, saya menduga Al-Fatihah menganjurkan perubahan dari menyikapi Allah sebagai pihak ketiga, seperti dalam surat Al-Fatihah ayat 1-4, menjadi pihak kedua, mitra bicara, pada ayat ke-5 dan sampai 7. Lalu kalau dilanjutkan dengan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran yang lain, ya, secara umum justru sebagai pihak yang bersatu, yang bersatu dengan pembicara. Ini membuat pengertian adanya tokoh, ya mungkin orang-orang tertentu, mungkin pakai ya, yang mencapai status ini. Ada orang yang mungkin levelnya masih jauh gitu ya, atau kemudian yang sudah merasakan berhadapan dengan Allah, bahkan ada orang yang sudah bisa lebur, mungkin dalam istilah tasawufnya, bisa fana ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena secara syariat baca ayat Al-Qur'an yang lain itu, yang di luar Al-Fatihah itu sunnah dalam sholat, ya, maka tidak harus atau tidak wajib semua orang mencapai status ini. Ini pertanyaannya tasawuf sebetulnya sangat tinggi sekali. Mohon verifikasi ini pertanyaannya Pak Kiai dan koreksi. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ini mungkin Profesor Dimyati ya, yang ini kalau bicara eksplorasi itu. Terima kasih, Prof. Luar biasa apresiasinya. Memang kalau Fatihah tadi itu sebenarnya memang tafsir kompilasi dari berbagai perspektif ya. Hanya tafsir hukum yang tidak saya angkat itu di sini. Sebab kalau ditafsirkan hukum juga beda lagi ya penafsiran apa. Ini justru tadi itu yang Bapak sampaikan itu lebih dekat pada tafsir tasawuf terhadap Al-Fatihah ya. Betul. Dan memang tidak berbeda sebenarnya dengan tafsir saya tahu tadi saya tafsir Tarbawi gitu ya. Nah, itu tafsir Tarbawi. Nah, kalau tafsir Sufi itu Alhamdulillahirabbil alamin itu takhliyah. Takhliyah itu mengosongkan hati dari sifat-sifat yang kurang baik ya. Karena dengan mengagungkan Allah itu mengusir seluruh yang tidak baik dalam kosongkan. Takhliyah namanya. Kosongkanlah ya tidak. Untuk supaya apa? Tahliyah. Kalau tadi dengan kha, sekarang dan ha, tahliyah. Diisi hati itu dengan sifat-sifat Allah yang baik. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, diisi di sana. Ar-Rahmanir-Rahim, ihsan, Malik Yaumiddin, adil. Jadi begitu. Ya, dicerapkan. Jadi setelah Alhamdulillahirabbil alamin, takhliyah dikosongkan hati itu, kemudian tahliyah diisi dengan Alhamdulillah. Jadi terap sifat-sifat Allah yang paling utama, yang paling dominan itu Ar-Rahmanir-Rahim. Seperti ada pada Bismillah. Bismillah itu kemudian menurunkan di Al-Fatihah. Ada Ar-Rahman-Rahim, Maliki Yaumiddin. Begitu. Jadi sifat yang paling dominan ya Allah itu Ar-Rahmanir-Rahim. Kemudian Maliki Yaumiddin. Nah, setelah itu terjadi ada tahliyah, mengisi hati dengan sifat-sifat Allah yang tadi, maka ada ittihad, menyatu. Atau tajalli ya, iya karena budua betul akhirnya menyatu kita dengan dalam arti bahwa sifat-sifat ilahiyah, nilai-nilai ya ridho Allah itu betul-betul menyatu dalam keakuan kita, tidak mendua. Aku kita larut di sana. Iya karena budua ya kan sebutkan ittihad, menyatu, bahwa aku kita larut di sana. Tapi tatkala aku kita larut di sana bukan berarti aku ini lebur hilang, sebab hanya
Tapi aku itu betul-betul dalam wajah ilahi, dalam harapan ilahi. Tidak akan ada yang tereduksi dari aku itu. Sebab mengintegrasikan sifat-sifat ilahiyah itu hanya mengawal manusia dari sifat-sifat yang tidak baiknya. Jadi tidak ada pikiran tatkala aku larut dalam ilahiyah lantas manusia direduksi dari kemanusiaan, tidak. Ya, justru mengutuhkan manusia dan kemanusiaannya. Terima kasih Pak Prof. Dimyat, ya, Pak Dim, yang memberikan pikiran dalam itu. Itu mungkin Pak Cucu yang bisa saya komentar. Terima kasih. Dan mohon ini nanti dikomentar di grup RSDI Pak Kiai. Karena saya akan angkat ini di grup RSDI. Oh ya, silakan Bapak. Ya. Terima kasih Pak Kiai. Terima kasih juga Prof. Dimyati yang sudah bertanya. Kemudian ada pertanyaan berikutnya Pak Kiai. Assalamualaikum. Izin bertanya Pak Kiai, apakah benar Al-Fatihah juga di dalamnya secara tidak langsung merupakan tuntunan dalam tata cara berdoa? Dimulai dari dengan menyebut nama Allah, Alhamdulillah pada ayat pertama, kemudian mengucapkan Alhamdulillah, ya Bismillah, Alhamdulillah, dan seterusnya. Mohon penjelasan Pak Kiai. Terima kasih untuk pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Betul itu. Ini luar biasanya Al-Fatihah ya. Tatkala didekati dari hukum lain, tatkala didekati dari pendidikan lain, tatkala didekati dari adab ibadah, ini luar biasa. Betul. Bayangkan dimulai dengan Bismillah, ya, itu memastikan harus ikhlas keterarahan kita, mau apa gitu, ya. Betul, kemudian harus dimulai dengan memuji Allah, mengakui kebesaran Allah. Itu kan kalau kita mau minta itu, akui kebesaran Allah. Tapi kalau mau pada manusianya mau minta muji-muji dulu mah itu mah mungkin menjilat ya. Tapi tentu saja kalau tulus mah mengakui kebenaran itu kebaikan tuh bagus ya. Tapi kalau sekedar meminta mungkin. Tapi di sini ketulusan ya. Saya pikir bisa kita mengungkapkan kebaikan orang dengan tulus ya. Mulailah akui kebesaran ya. Puji ya, dengan sifat-sifatnya, tapi juga kepastian dia disiplin Malik Yaumiddin ini harus diakui juga supaya kita tidak menjilat. Kalau memuji-muji saja tanpa melihat gitu bisa menjilat. Kemudian apa? Kita laksanakan dengan amal. Pengakuan itu dalam bentuk ibadah atau iya karena budu ya, jadi ibadah dulu katanya, jangan diminta. Nah iya karena budu dan pastikan kepercayaan kita hanya penuh kepada dia, iya karena nasta'in. Nah kalau utuh semuanya itu, wah minta itu ihdinas siratal mustaqim itu betul-betul. Jadi itu tahapan-tahapan pikiran kita, tahapan-tahapan hati kita memasuki itu. Ya. Seakan-akan kalau seperti itu memenuhi syarat. Ya. Nah betul itu menunjukkan bimbingan adab kita ibadah, adab kita berdoa kepada Allah. Itu banyak yang mengungkapkan seperti itu Pak Cucu. Enggak. Terima kasih Pak Kiai. Ya, yang saya tahu juga memang disunahkan ya sebaiknya kita itu untuk membaca Alhamdulillah dulu Pak Kiai ya ketika akan berdoa, dan ada hadis afdhalul doa Alhamdulillah. Seutama-utamanya doa dan Alhamdulillah. Satu lagi mungkin pertanyaan, mohon dijawab singkat aja Pak Kiai, ini dari MC nih yang bertanya.
Al-Quran itu kan firman Allah gitu Pak Kiai. Tapi dalam surat Al-Fatihah ayat 6 itu ihdinas siratal mustaqim redaksinya, tunjukilah kami. Jadi seakan dari manusia mungkin Pak Kiai gitu ya. Mungkin minta penjelasannya saja Pak Kiai. Itu maksudnya mungkin ya kaitannya di Allah, kemudian tapi di sini seakan-akan yang bicara manusia. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Nah, inilah termasuk gaya bahasa Al-Quran ya, yang memang tidak dimiliki oleh bahasa apapun. Dua apa itu yang tidak ada di bahasa lain itu iltifat, itu berubah posisi seorang, iltifat, dan juga pasawasal tidak ada di bahasa lain. Sebab kalau itu ada di bahasa lain jadi kacau gitu. Nah, betul di sananya coba bayangkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah itu ketiga. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Nah, mengapa jadi apa tuh ihdinas siratal mustaqim itu ya? Ya Pak, ya. Bahkan jadi iya kan. Mengapa itu? Nah, ini menunjukkan proses perubahan batiniah yang dalam, ya. Alam Allah orang ketiga, kemudian mengakui kehebatannya, sifatnya, keagungan, kebesaran, ketegasannya, Ar-Rahman Rahim Malik Yaumiddin. Kemudian ada kepasrahan. Nah, di sini sudah posisinya sudah lain. Posisi Allah jadi orang kedua. Nah, iya karena budu tuh sudah jadi orang kedua. Artinya sekali lagi ini tidak terjadi begitu saja kecuali karena perubahan batiniah dari Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim, betul-betul menggumpal rojaknya sehingga tatkala rojak dan khauf menggumpal maka kita loncat akan. Jadi perubahan situasi psikologis yang katakanlah itu spontan. Itulah gaya bahasa Al-Quran. Ya, banyak di tempat-tempat yang lain, hadis ayat lain. Dan memang ini bagian gaya bahasa yang masih belum banyak terungkap. Kebanyakan tafsir belum mengungkap itu. Hanya beberapa tafsir saja yang sudah mengungkap. Itu pun masih beda-beda. Nah, di sini kelebihan Al-Quran. Jadi harus dipahaminya dari gaya bahasa Al-Quran, yaitu balagoh, iltifat namanya itu ya. Bukan berarti dari yang lain, tapi ada perubahan situasi batiniah ya, sehingga menjadi lebih dekat. Mudah-mudahan jelas itu ya Pak, karena agak berat menjelaskan itu. Ya, agak berat ini. Ya, ini kaitannya dengan ini juga mungkin ya filsafat pewahyuan ya Pak Kiai. Tapi dari sisi bahasa tadi analisis balagoh disebutkan oleh Pak Kiai itu namanya iltifat ya. Saudara Eza yang bertanya. Ega. Baik, terima kasih Pak Kiai. Sudah pukul 6.15 tak terasa. Yeah. Mungkin langsung saja Pak Kiai seperti biasa kita mohon untuk dipimpin berdoa. Enggak Pak Kiai. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Kasih sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka telah mengasih sayangi kami di saat kami kecil ya Allah. Ya Allah, tak terhitung rahmat, nikmat dan kebaikan-Mu ya Allah. Tapi kami
lebih sering melihat indah dan besarnya diri kami, ya Allah, ketimbang besarnya dirimu, ya Allah. Kami lebih sering melihat dan merasa bangga dengan diri kami ketimbang bangga dengan keagungan-Mu, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kemampuan dan pencerahan di hati kami. Hidayah dari-Mu, ya Allah, agar keagungan-Mu tetap memenuhi ruang dada kami, ya Allah. Agar keagungan-Mu mampu mengusir segala sifat yang tidak baik dari diri kami, ya Allah. Yang memandang diri kami bisa, memandang diri kami kuat, memandang diri kami lebih dari yang lainnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kan. Terima kasih Pak Kiai sekali lagi. Mari kita doakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adikku sekalian. Semoga guru kita Pak Kiai senantiasa diberikan kesehatan, Amin. usia yang panjang, dimudahkan segala urusannya, di dunia wal akhirah. Itu juga dengan Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat ya, diberikan panjang untuk beribadah, beramal soleh, yang ikhlas lillahi ta'ala. Terima kasih semuanya para guru besar, terima kasih Pak Dekan, Pak Kaprodi, terima kasih para kiai, adik-adikku sekalian semuanya. Sampai jumpa minggu depan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Cucu. Terima kasih Pak Kiai. Terima kasih Ustaz ya. Assalamualaikum. Itu masih di Sumedang. Pas Uwe. Tadi wengi jam 11 Uwe. Malam itu disarangan ku Pak Cucu di Sumedang katanya. Ada emotnya. Terang. Saya waktu Pak Cucu saya Masya Allah. Pamit Pak Cucu. Terima enggak Pak Cucu, enggak apa-apa. Assalamualaikum. Permintaan silakan. itu di atas di RSDI Pak Kiai. Nah. Ya damang. Rangkaian acara pada kesempatan kajian pagi hari ini telah selesai dilaksanakan. Terima kasih banyak kepada yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Am Abdul Salam sebagai pemateri, dan juga terima kasih banyak kepada yang terhormat Bapak Dr. Cucu Surahman Master of Art sebagai moderator. Juga tidak lupa terima kasih banyak kepada seluruh hadirin yang telah berkenan hadir dan menyempatkan waktunya untuk bersama-sama menuntut ilmu pada kesempatan pagi hari ini. Juga saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan ketika menjadi pembawa acara. Kita tutup acara kajian pada pagi hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.